Shalom sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tanpa terasa hari ini kita sudah berada di pertengahan minggu. Kita sungguh mengucap syukur atas segala pimpinan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mengucap syukur atas segala kasih-Nya dan kita memohon pimpinannya. Dan marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia memuliakan namanya, setia mengasihinya, dan setia melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Marilah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita kita menyanyikan setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan. Sebab Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga marilah kita sambut kesetiaan Tuhan dengan kita menjadi anak-anak-Nya yang setia. Percayalah, ketika kita setia kepada Tuhan, kita akan dapat melihat kasih-Nya yang luar biasa itu. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memuji memuliakan nama-Mu sebab Engkaulah Allah kami yang layak kami puji dan kami sembah. Pada saat ini kami juga memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami menyerahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang menolong, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaikan pepatah yang mengatakan, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan Mordekai. Marilah kita membaca Ester 8, ayat 1 dan 2 yang demikian. Pada hari itu juga Raja Ahasveros
mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ratu Ester. Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa kaitan Mordekai dengan dia. Raja mencabut cincin meterainya yang telah diambil dari Haman, lalu menyerahkannya kepada Mordekai. Ester mengangkat Mordekai sebagai pemegang kuasa atas milik Haman. Amin. Pada awalnya, Mordekai hidup di dalam tekanan Haman. Jika kita hanya membaca sampai dengan pasal 3, maka kita mendapati bahwa nasib Mordekai ini tidak menguntungkan. Nasib Mordekai bagaikan telur di ujung tanduk, di dalam bahaya besar, yang sewaktu-waktu bisa mengancam nyawanya. Tetapi Mordekai tetap percaya bahwa kehidupan itu selalu berlanjut, selalu berjalan, tidak berhenti, tidak mandek. Dan ternyata iman Mordekai benar. Setelah melewati beberapa waktu, tentu saja jika ini dikisahkan di dalam dunia nyata tentu akan memakan waktu yang lama. Bagaimana kita membayangkan orang hidup di dalam ancaman dalam waktu yang lama dan belum tahu endingnya seperti apa? Tentu jika orang tidak punya iman, gelisah hatinya. Tentu dia akan kebingungan. Tetapi Mordekai tidak. Dia tetap percaya jika Tuhan menolong. Oleh karena itu Mordekai pernah bilang kepada Ester, jika engkau berdiam diri saja, maka akan ada pertolongan dari pihak lain. Ini iman Mordekai. Dan akhirnya Ester pun bersedia menghadap raja. Di sini pun Ester bertaruh nyawa. Jika raja tidak berkenan, pasti dihukum mati. Tetapi Ester tetap menghadap raja. Dan akhirnya raja berkenan. Dan akhirnya Ester mengundang raja dan Haman. Dan akhirnya Ester menceritakan kepada raja apa yang menjadi kegundahan hatinya. Akhirnya raja menjadi murka, lalu Haman disulakan. Sekarang ending kisah ini, di mana sekarang semua bahaya telah lenyap. Bahkan Ester memperkenalkan hubungan antara dirinya dengan Mordekai. Dan sejak saat itu, raja kemudian menyerahkan cincin materainya kepada Mordekai. Jadi di sini kita melihat, Mordekai sekarang menggantikan posisi Haman. Itu sangat luar biasa. Dari bukan apa-apa menjadi luar biasa. Inilah yang terjadi di dalam diri Mordekai. Demikian pula dengan kita. Jika saat ini keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, jangan berhenti sampai di sini, tetapi lanjutkan kehidupan. Percayalah bahwa kehidupan akan terus berjalan. Jika kita menyikapinya dengan baik, pasti endingnya juga baik. Oleh karena itu, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berseru kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tolonglah kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang selalu berseru kepada Engkau. Tolonglah kami Tuhan. Jika hari ini kami hendak melanjutkan kehidupan kami memohon pimpinan dan penyertaan-Mu, kami memohon pertolongan-Mu. Berkatilah orang-orang yang kami jumpai pada hari ini, supaya mereka dapat menjadi sahabat yang baik bagi kami. Jauhkan kami dari segala yang jahat ya Tuhan. Kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami sedang sakit, sedang di dalam pergumulan, di dalam kesedihan maupun di dalam keputusasaan. Tuhan menolong mereka, memulihkan mereka. Bagi para lanjut usia, Tuhan berkenan memberikan kesehatan kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, Tuhan berkati mereka. Berkati kota kami Tuhan, supaya kesejahteraannya dapat menjadi kesejahteraan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap bersandar kepada kuasa Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.